Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman dari SD Negeri Dawan 1 Kabupaten Subang. Setelah saya melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu topik Merdeka Belajar, kali ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan topik Merdeka Belajar: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Pada platform Merdeka Mengajar topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang harus kita pahami. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik harus mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, juga mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik seyogianya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang tinggi sebagai anggota masyarakat. Pendidik juga harus menyadari dan memahami bahwa zaman di mana peserta didik tumbuh berkembang berbeda dengan zaman saat guru tumbuh berkembang. Maka pendidik harus bisa menyesuaikan metode, strategi pembelajaran dengan perkembangan zaman yang dialami peserta didik. Apa peran saya sebagai guru? Pendidik berperan dalam membantu peserta didik memenuhi kebutuhan lahir dan batin, menghantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-citanya. Pendidik harus menyelaraskan perannya sesuai dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu, guru cenderung merupakan satu-satunya sumber belajar bagi muridnya. Hal ini berbeda dengan masa sekarang, di mana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Sesuai dengan kemajuan zaman, peserta didik bisa belajar dari berbagai sumber, baik itu media cetak ataupun media digital. Dan guru berperan sebagai fasilitatornya. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup muridnya di masa depan, mempersiapkannya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbudaya. Guru secara tidak langsung membentuk masyarakat melalui pendidikan muridnya. Mendidik anak sama dengan mendidik masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi pendidik yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi peserta didik, serta memberikan pengaruh baik untuk masa depannya. Guru yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Proses pembelajaran dirancang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berarti daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti murid, kekuatan batin dan karakter, pikiran intelektual, dan tubuh anak didik. Guru berupaya memberikan teladan baik kepada muridnya. Materi ajar, tingkah laku, tutur kata, dan cara ajar guru akan membekas pada muridnya. Guru harus berusaha menciptakan rasa takjub, senang, dan cinta belajar kepada muridnya.
Modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung, atau sebaliknya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik adalah menuntun peserta didik agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu agar bermanfaat bagi kehidupan peserta didik secara lahir maupun batin, dan pengajaran itu merupakan sebagian dari pendidikan. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan, perintah dan sanksi adalah merupakan metode kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Menjadi manusia seutuhnya. Manusia mempunyai 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pendidik seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut agar menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya mandiri, sesuai kodratnya sebagai manusia. Berupaya memperkuat karakter peserta didik dengan mengembalikan marwah pendidikan berasas Ki Hajar Dewantara, yaitu olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, alam, dan zaman. Kodrat murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, segala perubahan murid terkait pada kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menggunakan metode kontekstual terkait lingkungan murid, menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang relevan. Kodrat alam merupakan bagian dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Guru mendekatkan murid dengan kodrat alam dengan menggunakan metode, strategi, dan teknik yang sesuai dengan potensi murid untuk menemukan pembelajaran yang bermakna. Kodrat zaman. Pendidikan murid sesuai dengan isi dan irama. Pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan zaman. Guru mengajarkan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Menerapkan pembelajaran bermakna dengan menggunakan asas trikon. 1. Kontinu. Pengembangan secara kesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Bersama dengan bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa sendiri. 3. Konsentris. Bersikap terbuka, namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga memunculkan suatu tenaga. Budi pekerti adalah perpaduan antara daya cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa, yaitu psikomotorik.
Keluarga adalah tempat utama terbentuknya karakter dan sebagai laboratorium awal dari tumbuh berkembangnya kognitif, efektif, dan psikomotor murid. Tuntunan dan pendampingan yang tepat akan membantu murid memahami dan memaknai pentingnya membaca, menulis, dan berhitung, yang pada akhirnya bermanfaat untuk dirinya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidik. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik. Teori negatif menilai kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh oleh coretan dan tulisan. Teori konvergensi adalah integrasi dari teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat manusia bagi suatu kertas dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tujuan pendidikan membantu individu untuk mempertebal dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Budi pekerti memiliki dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Karena mendidik adalah menuntun peserta didik untuk selamat dan bahagia. Kemerdekaan belajar adalah kunci tercapainya tujuan pendidikan yang akan mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntunlah murid sesuai zamannya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru sebagai fasilitator pembelajaran individu. Tujuan pembelajaran abad 21 adalah belajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Dalam menyongsong abad 21 diperlukan kemampuan mendasar, yaitu literasi. Kompetensi kemampuan abad 21 meliputi critical thinking, creativity, collaboration, communication. Ki Hajar Dewantara mengenal sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu ingarso sung tolodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada muridnya, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, berswakarsa, berkreasi bersama peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan penuntun. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak hanya sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan, agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya, cipta, karsa, dan raganya. Demikianlah paparan aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Salam Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.